Sinergi Pemkab Bojonegoro dan penegak hukum awasi distribusi pupuk bersubsidi. Pria di Tuban raup cuan jutaan rupiah per hari dari budidaya jamur tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjalin sinergitas bersama dengan pihak penegak hukum untuk mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan pupuk subsidi sehingga dapat merugikan para petani. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kamis siang menggelar Fokus Group Discussion FGD penyusunan ERDKK pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024 bersama para kelompok tani di Pendopo, Malawapati, Pemkab Bojonegoro. Dalam FGD dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta jajaran pihak penegak hukum mulai dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, dan Polres Bojonegoro membahas terkait regulasi pupuk bersubsidi serta penyaluran pupuk agar tepat sasaran kepada para petani di Bojonegoro. Sinergitas dengan pihak penegak hukum dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat tersalurkan berdasarkan regulasi yang ada, serta untuk mengawasi adanya tindakan penyelewengan pupuk subsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Helmi Elizabeth mengatakan bahwa pupuk merupakan kebutuhan dasar dan berpengaruh dalam peningkatan produksi hasil pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi perlu adanya pengawasan dan harus menggandeng pula aparat penegak hukum agar penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Sejauh ini, baik pengadaan maupun pendistribusian pupuk berdasarkan ketentuan serta regulasi yang ada dari Peraturan Menteri Pertanian. Selain itu, Helmi menambahkan, jika pihaknya akan bersinergi dengan Kejaksaan, Polres, dan Kodim 0813 Bojonegoro untuk memasifkan penyuluhan hukum kepada para petani dan kelompok tani. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman regulasi, pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi berdasarkan peraturan yang ada. Tak hanya itu, sinergi dengan pihak penegak hukum dilakukan untuk mengawasi tindakan penyelewengan maupun penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab sehingga merugikan para petani. Rencananya kami akan memasifkan untuk penyuluhan hukum kepada petani dan kelompok tani. Penyuluhan itu untuk apa? Untuk kita melakukan edukasi kepada petani kita. Jadi tadi saya dengar kok dihukum aja, dihukum lah. Jangan takut dengan regulasi, tetapi penyuluhan itu untuk memahamkan bagaimana kita mengikuti regulasi itu seperti apa. Nah, jadi nanti kita akan lakukan penyuluhan-penyuluhan itu sebagai salah satu upaya agar permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi tidak hanya di seputar pupuk subsidi. Tadi disampaikan dari Bu Bulan untuk pupuk petani yang membuat pupuk organik. Ini kadang selama ini ada kendala seperti itu, bisa kita komunikasikan melalui salah satunya forum-forum seperti penyuluhan itu. Sementara itu, Kanit Piter Polres Bojonegoro Ibda Michelle Manansi pada kesempatan Fokus Group Discussion menyampaikan jika terjadi penyelewengan terhadap pupuk subsidi, baik dilakukan oleh perorangan, produsen maupun distributor, serta pengecer yang tidak ditunjuk oleh pemerintah atau tidak resmi. Maka berdasarkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, dikenakan tindak pidana kurungan penjara paling lama 2 tahun.
dapat kita pahami bahwasanya di sini berarti itu merupakan agen tidak resmi atau yang tidak ditunjuk oleh pemerintah. Maka dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang mana diatur ancaman pidananya menyesuaikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi dengan ancaman penjara maksimal 22 tahun, dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp100.000. Ya, di sini dapat kita garis bawahi bahwasanya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi yang di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawab dari produsen, distributor atau pengecer resmi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana menyesuaikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tersebut. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, momen Hari Guru Nasional di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Lamongan diwarnai tangis haru. Para siswa memberikan kejutan dengan mendatangi rumah salah satu guru yang dianggap mempunyai jasa besar. Sejumlah kegiatan digelar untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2023. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi, memberikan kejutan kepada seorang guru yang dinilai mempunyai jasa besar. Guru tersebut adalah Khamim. Selain menjadi guru, Khamim juga menjadi tukang kebun di lembaga pendidikan setempat. Pengabdiannya di MI setempat dinilai sangat besar. Oleh perwakilan siswa dan guru setempat, Khamim yang dikenal hidup sederhana dibawakan sejumlah bingkisan. Setibanya di rumah sang guru, para siswa langsung melakukan sungkeman. Prosesi sakral ini diwarnai isak tangis para siswa dan guru. Para siswa menilai jasa Khamim sangat besar di lembaga pendidikan tempat mereka menimba ilmu. Para siswa berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib guru-guru lembaga swasta di kawasan pedesaan. Ingin menjadi orang yang sukses, membanggakan guru, dan membanggakan orang tua. Terus ingin meraih cita-cita dan ingin membanggakan guru. Jasa apa saja yang sudah diberikan guru kepada sampean di salah satu? Belajar walaupun kita nakal, tapi guru itu tetap sabar. Terima kasih, maafin aku kalau aku ada salah. Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Plumpang, Langgeng Priyanto mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian Khamim. Khamim merupakan salah satu guru sekaligus penjaga sekolah dengan pengabdian terlama di lembaga pendidikan setempat. Ya, dengan anak-anak semangatnya untuk mendatangi ke tempat guru ini, merasakan terima kasih atas pembinaan dari Pak Guru, masuk Pak Khamim yang sudah setiap hari yang paling disiplin pagi masuk ke lembaga kita, termasuk yang buka pintu itu Pak Khamim. Sehingga anak-anak terharu, bapak ibu guru juga terharu karena dididik dengan Pak Khamim. Alasannya kenapa kok diberikan ke Pak Khamim sendiri, itu apa salah satunya? Ya mungkin anak-anak menjahit sendiri karena mungkin tahunya di samping Pak Guru juga seperti itu. Dalam kegiatannya itu yang lebih dekat rumahnya, kemudian yang paling duluan itu Pak Khamim. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, sebuah pohon besar yang ada di tepi jalan Kabupaten Nganjuk tumbang hingga menimpa truk, mobil dan becak yang sedang melintas. Akibat pohon tumbang ini, seorang tukang becak mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah pohon berukuran besar yang ada di tepi jalan Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, roboh hingga menimpa truk, mobil dan becak yang sedang melintas pada Kamis petang. Pohon dengan diameter 80 cm tersebut tumbang setelah kawasan setempat dilanda hujan. Akibat kejadian ini, truk, mobil, dan becak yang tertimpa mengalami kerusakan. Sementara pengemudi becak bernama Slamet Haryono warga Kertosono Nganjuk mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Slamet Haryono mengatakan saat itu ia hendak pulang mengendarai becak untuk mengambil sarung. Namun sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon yang ada di tepi jalan tumbang menimpanya. Oleh warga dan petugas, Slamet Haryono langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit daerah Kertosono lantaran mengalami sejumlah luka. Hingga saat ini Slamet Haryono masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Itu mengambil sarung, mau pulang mengambil sarung, mau pergi ke masjid. Bapak mengendari apa? Becak. Becak. Kondisi becaknya gimana, Pak? Ya, enggak tahu. Rusak. Orang ambil sekarang nggak mungkin. Rusak parah gitu. Ya, rusak parah. Bapak tertimpa pohon. Iya. Yang luka di mana aja? Di belakang. Di perut, mulut. Mulut ya. Mulut iya. Sama ini dada. Oh, sama dada. Dadanya sakit. Sekarang kondisinya gimana, Pak? Lebih enakan atau bagaimana? Agak enak. Agak enak ya. Sementara itu, Kepala Ruangan Bougainville RSD Kertosono Nganjuk Eka Diah mengatakan kondisi korban saat ini sudah membaik. Masuk ke sini kapan, Bu ya? Kemarin sore. Bu, informasi yang Ibu terima dia itu sakit karena apa, Bu? Karena kejatuhan pohon. Pohon. Saat ini di dalam ruangan apa, Bu? Dirawat di mana? Bougainville kamar 6. Untuk kondisi Ibu yang lihat, kondisinya pasien gimana, Bu? Ya masih nyeri daerah belakang, badan belakang sama dada. Pasca kejadian, pohon tumbang beserta sejumlah kendaraan yang tertimpa langsung dievakuasi petugas BPBD. DLH dibantu TNI Polri setempat. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk. Terus naik, harga cabai di Tuban tembus Rp100.000 per kilogram. Informasinya hadir sesaat lagi. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA tes atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis. Secara berkala di Fasyankes atau puskesmas, sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker.
Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Apa isinya? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional di Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini terus naik hingga menembus harga Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pasar menjadi sepi pembeli. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang saat ini menembus Rp100.000 per kilogram. Padahal pekan lalu cabai rawit merah masih dijual di kisaran harga Rp65.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini juga ikut naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Lalu cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp50.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Rusminatun, salah satu pedagang cabai di Pasar Baru Tuban, mengatakan kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap sejak 1 bulan terakhir. Puncaknya terjadi pada pekan lalu, yang mana semua jenis cabai setiap hari mengalami kenaikan antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Bu, harga cabai sekarang sampai berapa yang rawit merah? Rawitnya ada 100. 100.000 ya. Sebelumnya berapa itu, Bu? Yang tambah 65. Kalau untuk yang rawit hijau ini harganya berapa? Rawit hijau 80. 80. Kalau yang keriting merah? Keritingnya 65. 65. Kalau rawit hijau ini sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya 50. Iya, 50. Kalau yang keriting itu? 50 juga. 50. Ini naiknya sudah berapa minggu? Semingguan. Semingguan. Ini naik langsung atau setiap hari naik? Setiap hari naik. Setiap hari naiknya berapa biasanya? 2.000. Selain cabai, harga bumbu dapur lain juga mengalami lonjakan. Jahe dan jeruk nipis misalnya. Harga jahe yang sebelumnya dipatok Rp20.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan jeruk nipis yang sebelumnya dijual dengan harga Rp12.000 kini naik
menjadi Rp24.000 per kilogram. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu harga gula di pasar tradisional Ngawi saat ini tembus Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga gula hampir terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Warga berharap adanya stabilisasi harga oleh pemerintah. Harga gula di Kabupaten Ngawi saat ini tembus Rp17.000 hingga Rp17.500 per kilogram. Tidak hanya kenaikan harga, sulitnya mendapatkan pasokan dari distributor juga mulai sulit didapatkan. Seperti yang terjadi di Pasar Besar Ngawi, sejumlah pembeli mengeluhkan dengan semakin tingginya sejumlah harga kebutuhan pokok, termasuk harga gula yang idealnya di kisaran Rp13.000 per kilogram saat ini mencapai Rp17.000 per kilogramnya, sehingga telah naik hingga Rp4.000 per kilogram dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini cukup memberatkan bagi masyarakat terutama yang mereka gunakan untuk usaha seperti warung makan. Gula kemarin tuh masih 13-14 ribu, sekarang udah 17 ribu sampai 17,5. Jadi kemahalan nggak? Lumayan sih kalau buat orang jualan, kalau buat sehari-hari paling nggak terasa, tapi kalau buat jualan sangat terasa kenaikannya. Mungkin boleh kalau diturunin lagi harga gulanya. Terlihat dari 14.000 ke 17.000 itu udah naik hampir 4.000 toh. Jadi lumayan. Merasa keberatan gitu ya? Iya, keberatan, soalnya kan kita jualan angkringan, kopi, jualan es kayak gitu kan ya harganya masih harga murah, tapi gulanya udah, bahan pokoknya udah mahal. Sementara sejumlah pedagang mengaku meski permintaan stabil namun kondisi ini banyak dikeluhkan pembeli. Selain itu, pedagang juga mulai sulit mendapatkan pasokan dari pihak distributor. Pedagang tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga tersebut. Ya, itu cuma lancar juga. Ya lancar-lancar aja, meskipun gula mahal. Kalau untuk konsumsi setiap hari itu pembeli juga ada terus. Gula meskipun mahal, orang-orang itu kebutuhannya itu sehari-harian membutuhkan gula. Ya cuman keluarnya gula mahal gitu aja. Dulunya itu kan sebelum naik 13,5. Terus 2 hari naik sampai sekarang pastinya ada 25%-nya dari harga yang 13-nya sekarang mencapai 17.000. Masyarakat berharap adanya upaya stabilisasi harga dari pemerintah. Terlebih saat ini, harga sejumlah komoditas bahan pangan juga masih tinggi, seperti beras, cabai, telur, dan kebutuhan masyarakat dipastikan bakal meningkat menjelang momentum Natal dan Tahun Baru. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, rapat koordinasi penetapan upah minimum Kabupaten UMK Ngawi tahun 2024 berlangsung cukup alot. Butuh waktu hampir 5 jam hingga tercapai kesepakatan kenaikan UMK sebesar Rp80.000. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan BPS menggelar rapat koordinasi usulan upah minimum Kabupaten UMK Ngawi tahun 2024. Setelah pembahasan yang cukup alot hingga 5 jam, akhirnya disepakati besaran usulan UMK 2024 yang akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur naik Rp80.000. Kabid Tenaga Kerja DPP TK Ngawi, Supriyadi menjelaskan pada ketentuan yang baru pembahasan UMK 2024 sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Jika sebelumnya dari pembahasan awal tidak memasukkan nilai inflasi, kenaikan hanya sekitar Rp20.000. Setelah itu terdapat masukan dari Serikat Pekerja agar inflasi tetap dimasukkan dalam penghitungan seperti daerah lain. Sehingga disepakati untuk besaran usulan UMK 2024 yakni sebesar Rp80.000 setelah ditambahkan dengan inflasi. UMK Ngawi yang pada tahun 2023 sebesar Rp2.158.000, pada tahun 2024 mendatang diusulkan sebesar Rp2.238.000. Usulan tadi berjalan alot karena memang dari segi
PMK sendiri kan sudah mengikat, PP Peraturan Pemerintah 51 itu sudah mengikat kalau upah kabupaten, tingkat ekonomi kabupaten itu lebih tinggi atau di bawahnya UMK sebelumnya, maka perhitungan tidak ada inflasi, penambahan inflasi. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan dan masukan dari teman-teman serikat, akhirnya kami sepakat untuk masukkan inflasinya. Akhirnya ketemu, tetapi win-win solutionnya kita di angka alfanya. Alfa itu negosiasi, bisa di situ negosiasi antara alfa 0,1 sampai 0,3. Kalau dari serikat mintanya 0,3, tetapi kami sudah memasukkan inflasinya. Kami kalau pakai 0,3 terlalu tinggi, kami ambil tengah-tengahnya. Akhirnya tadi sepakat untuk kita sepahami sama-sama alfa hanya 0,25. Dan tadi sudah sepakat kita usulkan ke provinsi kenaikan sekitar 80.000 dari yang sebelumnya tanpa alfa itu adalah 20.000. Supriyadi menambahkan dengan adanya kesepakatan tersebut selanjutnya akan dimintakan surat rekomendasi dari Bupati Ngawi untuk selanjutnya diusulkan dan dibahas dengan Dewan Pengupahan Provinsi. Dengan besaran usulan yang baru tersebut, maka sudah tidak akan ada catatan dari proses pengusulan ke Gubernur. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, pria di Kabupaten Tuban meraup cuan jutaan rupiah per hari dari budidaya jamur tiram. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA tes atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan.
HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Tuban mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah per hari dari budidaya jamur tiram di pekarangan rumah. Usaha yang berawal dari memanfaatkan lahan kosong pekarangan rumahnya ini kini terus berkembang hingga mempunyai 27.000 backlog atau wadah tanam jamur. Berawal dari memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah, Niam, warga desa Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sukses membudidayakan jamur tiram. Memulai usaha ini tanpa pengalaman, ayah dua anak ini justru sukses dan mampu meraup omset jutaan rupiah per harinya. Setiap hari, Niam dibantu seorang pekerja memanen jamur tiram di lahan samping rumahnya. Satu persatu jamur dipanen dan dikumpulkan untuk dijual kepada pembeli. Dengan memanfaatkan lahan kosong di samping rumahnya, Niam mendirikan gubuk kecil yang digunakan untuk menyimpan 27.000 backlog sebagai media tumbuhnya jamur. Saat musim kemarau, Niam mampu memanen 20 hingga 30 kilo jamur tiram. Sementara pada musim penghujan, hasil panen mampu mencapai 50 hingga 70 kilo jamur tiram per harinya. Untuk harganya pun cukup menjanjikan, mulai kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung kualitas. Niam mengaku sudah melakoni usaha budidaya jamur ini sejak 2 tahun terakhir. Di samping usahanya sebagai peternak ayam, omset yang didapatkan dari penjualan jamur miliknya cukup menjanjikan, yakni tembus Rp1 juta per harinya. Pemasaran jamur sendiri cukup terbuka lebar, bahkan menurut Niam, untuk kebutuhan di Kabupaten Tuban masih sangat kurang. Jamur-jamur yang dipanen oleh Niam selanjutnya dijual kepada para tengkulak. Saya awalnya itu melihat lahan yang kosong, terus saya gunakan untuk budidaya jamur. Di samping saya mempunyai peternakan ayam, karena jamur ini hampir sama seperti daging ayam rasanya. Dari situ saya punya ide. Itu awalnya buka berapa? Saya buka 1.000-an ya, 1.000, terus nambah lagi sampai 27.000. 27.000 ini Pak ya? Backlog. Backlog ya? Oh, backlog. Sementara itu, salah satu pelanggan, Irfan, mengatakan setiap hari dirinya membeli jamur di sini sebanyak 20 kg. Jamur tersebut selanjutnya dijual kembali untuk olahan jamur crispy
sate jamur hingga lauk nasi bakar. Mas, ini tadi beli jamur untuk apa, Mas? Untuk saya jual lagi dan untuk bakul crispy-an. Selain untuk crispy biasanya dimasak apa, Mas? Dimasak untuk nasi bakar juga bisa. Terus untuk di crispy, terus dibuat sate jamur juga bisa. Mas, biasanya ini rata-rata beli sehari berapa, Mas? Satu hari perkiraan itu saya kapasitasnya 15-20 kilo per harinya. Kedepan, Niam berencana mengembangkan budidaya jamurnya agar bisa lebih banyak lagi. Pasalnya di Kabupaten Tuban sendiri, tingkat konsumsi jamur sangat tinggi. Bahkan dirinya sering kehabisan jamur karena banyaknya pesanan yang datang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, menjelang masa kampanye, KPU Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan para jurnalis di wilayah setempat untuk mensosialisasikan tahapan pemilu tahun 2024. Harapannya agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan sukses dengan target partisipasi pemilih di atas 77,5%. Melalui kegiatan media gathering yang berlangsung di Hall Dewarna Jalan Veteran, KPU Kabupaten Bojonegoro mengajak kalangan jurnalis dari berbagai organisasi wartawan, mulai dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, dan Serikat Media Cyber Indonesia SMSI yang ada di wilayah setempat. Bersama-sama untuk bersinergi serta bergandengan tangan, mensosialisasikan tahapan pemilu 2024 agar berjalan aman, sukses, dan lancar. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Sosdiklih Parmas dan SDM, Mustofirin menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, maka peran serta media dinilai amatlah penting. Bahkan tidak hanya sekedar pada ranah sosialisasi tahapan pemilu saja, namun juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemilih cerdas, profesional, dan mandiri. Lebih dari itu, peran serta media dalam hal ini adalah kalangan jurnalis dapat menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses dengan angka partisipasi pemilih yang tinggi. Mustofirin mengatakan bahwa pada pemilu kali ini yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, pihaknya juga menargetkan angka partisipasi pemilih dapat mencapai target di atas angka yang dicanangkan KPU RI, yakni 77,5%. Hal ini mengingat pada gelaran pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih di Bojonegoro mampu mencapai lebih dari 80% dari jumlah pemilih tetap sebanyak 1.033.836 pemilih. Jumlah partisipasi pemilih yang tinggi ini diharapkan juga dapat dipertahankan pada pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 ini. Oh ya, ini adalah kegiatan media gathering dengan tujuan harapan bahwa teman-teman jurnalis menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, sehingga teman-teman kami minta tolong pada teman-teman jurnalis sama-sama berpangku, sama-sama berpegang tangan untuk saling menguatkan bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya kami saja, semua pihak turut untuk menjadi bagian. Diketahui saat ini tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah memasuki tahap persiapan logistik serta menuju masa kampanye, di mana untuk tahap kampanye akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga menjelang masa tenang 10 Februari 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, menjelang masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Lamongan bersama jajarannya menertibkan ribuan APK liar dari seluruh wilayah di kabupaten setempat.
APK yang diamankan ini boleh diambil dan dipasang kembali saat ketika masa kampanye. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan penertiban ribuan alat peraga kampanye APK. Kegiatan ini dilakukan serentak di 27 kecamatan di Lamongan. Salah satunya seperti yang dilakukan jajaran Bawaslu setempat di pertigaan Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan hari Jumat. Selain melibatkan unsur Bawaslu hingga tingkat bawah, kegiatan ini juga melibatkan KPU, Satpol PP, polisi tiap kecamatan. Kegiatan ini akan bakal terus berlanjut hingga seluruh APK di seluruh titik vital, khususnya pada fasilitas umum atau ruang publik bersih dari APK. Ketua Bawaslu Lamongan Tony Wijaya mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan lantaran banyaknya APK yang terpasang di luar jadwal masa kampanye yang telah ditentukan. Setelah penertiban, ribuan APK ini akan diamankan di kantor Panwascam masing-masing dan boleh diambil dan dipasang lagi ketika masa kampanye 28 November 2023 mendatang. Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu setempat juga sudah membuat imbauan kepada parpol agar melakukan penertiban secara mandiri. Namun karena tak kunjung dicopot, pihak Bawaslu Lamongan akhirnya melakukan penertiban. Ya, tetap hari ini kita membuat surat instruksi untuk penertiban APK serentak se-wilayah Kabupaten Lamongan. Jadi ini hari ini itu sudah mulai penertiban yang dilakukan oleh Panwascam dan jajarannya, kemudian Bawaskam juga ada di wilayah kota yang kita kondisikan dengan melibatkan Pol PP, kemudian Panwascam dan PKD. Terus terkait untuk masa kampanyenya sendiri nih Pak? Masa kampanye tanggal 28 November 2023. Sementara itu berdasarkan data Bawaslu Lamongan, total APK yang melanggar aturan berjumlah kurang lebih 7.000, baik itu berupa banner maupun baliho. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.